dalam kitab Al-Alamun Nabras, Al-Ilmun Nabras Fit Tanbih ala Manhajil Aqyas. Al-Ilmun Nabras Fit Tanbih ala Manhajil Aqyas, karangan As-Sayyid Abdullah bin Albi bin Hasan Attas radhiyallahu anhu. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu. Ini julukannya, pangkatnya Al-Muqaddamu Tsani. Beliau itu Sayyid Abdurrahman As-Saggaf menghatamkan Quran sehari semalam 8 kali. Jadi siang 4 kali hatam, wengi 4 kali hatam. Ya. Nu aragung mah kitu hatam wae Quran teh. Ai urang mah teu hatam-hatam wae. Ai nu aragung mah hatam, ai urang mah hese rek hatam teh. Ya, masyaallah. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu, man siapa orang lam yutali' yang tidak mutalaah, mengkaji, melihat, memurajaah, ya. Yang tidak melihat, yang tidak mengkaji al-ihya, akan kitab ihya, fama fihi, maka tidak ada pada orang tersebut hayaun, sifat malu. Saurmantena mun urang teu daek jelema nu teu daek mutalaah kitab ihya dihariwangkeun moal gaduh ka isin. Ai sato gaduh ka isin teu. Tangkena teh kaos sato. Kelakuannya seperti binatang. Tidak punya sifat malu. Tidak malu oleh Allah. Tidak malu oleh para makhluk Allah. Hilang sifat malu. Itu sormantena. Man lam yutali'il ihya fama fihi haya. Orang yang tidak mau memutalaah, mengkaji kitab ihya, dikhawatirkan orang tersebut tidak mempunyai sifat malu, teu boga kaera. Jalma teu soleh ngaku soleh, jalma teu bener ngaku bener, jalma hina ngaku mulia. Eta tegaduh ka isin. Tungnung nate asa pangsolehna, bahaya. Tak kuihya mah wah tos weh pokona mah. Ya. Erek ngaku soleh teh hese. Moal tulus rek ngaku soleh teh, ngaku bageur moal tulus. Nu aya teh rumah sasalah we. Rumah sabobolokot we lumayan sakitu. Ditanya di antawisna keistimewaan jalma anu mutalaah kitab ihya hadasna sawangsuna. Orang yang mau memutalaah kitab ihya maka dia insyaallah akan mempunyai sifat malu. Jadi isin ku Gusti, lumayan ya, alhamdulillah. Isin ku makhluk Gusti, isin. Itu salah satu keistimewaan kitab ihya. Kemudian di dalam kitab Kifayatul Atqiya dijelaskan wala yat'anu fil ihya illa dhallun mudillun. Dan tidaklah mencaci fil ihya'i, pada kitab ihya, illa dhallun, kecuali orang yang sesat, mudillun, yang menyesatkan. Mun aya jelema ngagogoreng kitab ihya saur kitab Kifayatul Atqiya, jadi dijelaskan eta jelema anu nyacat, anu ngagogoreng kitab ihya, jelema sasar tur nyasarkeun. Ya, pokona mah kitu weh. Jelema teresep karena kitab ihya geus lain tuturkeunan. Jelema ngaco gitu. Jelema sasar bisa nyasarkeun batur. Kemudian bal qala ba'dul arifin, bahkan mengatakan sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Beliau mengatakan lau ba'ath wallahi
Lau ba'athallahu al-amwata lama awsaw al-ahya illa bima fil ihya. Demi Allah, jika membangkitkan Allah, menghidupkan kembali Allah kepada orang-orang yang telah meninggal, maka pasti mereka tidak akan mewasiatkan kepada orang-orang yang hidup, yang masih hidup, kecuali akan apa-apa yang ada di dalam kitab Ihya. Andai kata, sampai kata-kata wallahi, demi Allah, kata sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang mengenal kepada Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah pasti dia bersyukur. Tidak akan banyak mengeluh, selalu bersyukur. Itu tanda orang mengenal kepada Allah. Dia selalu takut oleh Allah. Dia selalu berharap kepada Allah. Dia selalu sabar atas ujian-ujian dari Allah. Karena mengenal kepada Allah. Dan orang tersebut akan malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut mengenal kepada Allah. Berkata sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, demi Allah, andai kata, jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, jikalau Allah menghidupkan kembali kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka pasti mereka tidak akan mewasiatkan kepada orang-orang yang masih hidup, kecuali akan apa-apa yang ada di dalam kitab Ihya. Artinya mereka, orang-orang yang telah mati, akan berwasiat kepada orang-orang yang masih hidup, ikuti apa yang ada dalam kitab Ihya. Nah itu, saking pentingnya, saking manfaatnya ya penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Ihya. Wa qala Sayyidil Idrus radhiyallahu anhu, berkata Sayyidi Al-Idrus radhiyallahu anhu, alaikum bimulazamati ihya ulumuddin. Harus kalian senantiasa menetap, mendawamkan, ya, memutolaah, mengkaji, mendengar, macam-macam pokoknya. Mulazamah artinya tidak berpisah, selalu mengkaji, mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fahuwa mawdi'u nadrillah. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini tempat pandangan rahmat Allah. Tempat pandangan rahmat Allah, memandang dengan pandangan rahmatnya ya kepada orang-orang yang mau melihat, mendengar, mulazamah, yang senantiasa menetap atau tidak lepas dari kitab Ihya Ulumuddin. Dia akan mendapatkan nadrah khusus, pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa maudhi'u ridallah. Kitab Ihya ini tempat ridhonya Allah. Ya. Di situ adanya ridho Allah. Ketika orang mau melihat mulazamah, ya, senantiasa dia mengkaji, mendengarkan, menyimak keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang tersebut akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Faman ahabbahu, siapa orang yang cinta kepada Ihya, wa tala'ahu, dan mutalaah kepada kitab Ihya, wa amila bima fi, dan mengamalkan akan apa-apa yang ada pada kitab Ihya. Ini perkataan ulama besar, ya, wali besar. Siapa orang yang mencintai kitab Ihya Ulumuddin dan mutalaah kepada kitab Ihya Ulumuddin dan mengamalkan akan apa-apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, faqad istaujaba mahabbatallah wa mahabbata rasulih wa malaikati wa anbiya'i wa ulaihi. Maka sungguh orang tersebut berhak mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicintai oleh para malaikat, para nabi, para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a baina syariah wa tariqah wal haqiqah fid dunya wal akhirah. Dan dia kumpul antara ilmu syariah, ilmu tariqah, ilmu haqiqah fid dunya wal akhirah. Wa sara aliman fil mulki wal malakut. Orang tersebut menjadi orang yang berilmu, orang alim yang ada di alam mulki dan di alam malakut. Artinya di hadapan para malaikat dia itu ulama. Ya. Di hadapan manusia dia ulama, di hadapan Allah pun dia diakui keulamaannya. Berkah apa? Berkah cinta
dan mutalaah dan mengamalkan akan isi-isi yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini diantara pujian-pujian para ulama-ulama besar terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Wa wulidal Imam Ghazali, dilahirkannya Imam Ghazali radhiyallahu anhu Tusin, di kota Tusin tahun 450 Hijriah. Beliau lahir tahun 450 Hijriah Tusin pada hari Kamis pagi, pada hari Senin, di hari Senin pagi, tanggal 14 Jumadil Akhir. Akhirnya wafatnya tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505. Lahirnya 450, meninggalnya tahun 505. Walam yu'aqib illal banat, beliau tidak meninggalkan turunan kecuali anak-anak perempuan. Jadi masih ada keturunan dari Imam Ghazali radhiyallahu. Waruya anakhi Syekh Ahmad, dan diriwayatkan dari saudara kandungnya yaitu Syekh Ahmad yang kemarin yang dijelaskan ya. Saudara kandung beliau. Anau qala, sesungguhnya Syekh Ahmad berkata, lamma kana yaumul Itsnin, ketika ada hari Senin, waktu subhi, pada waktu subuh, tawaddu'a akhi Abu Hamid wa shalla, maka berwudu saudaraku Abu Hamid yakni Imam Ghazali, dan beliau salat radhiyallahu anhu. Wa qala, dan beliau berkata setelah sembahyang, Imam Ghazali berkata kepada saudaranya Syekh Ahmad, alayya bil kafni, berikan kepadaku kafan. Fa akhadahu, lalu beliau mengambilnya. Wa qabbalahu, dan beliau mencium itu kafan. Wa wada'ahu ala ainaihi, dan beliau menyimpannya pada dua matanya. Wa qala sam'an wa ta'atan lidukhul al-muluk, berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, sam'an wa ta'atan, sumuhun dawuh gitu ya. Sam'an dengan mendengar, wa ta'atan dengan taat sukarela, senang hati, lidukhul al-muluk, untuk masuk kepada raja-raja. Thumma madda rijlaih, kemudian beliau melonjorkan dua kakinya, wastaqbala qiblah, dan beliau menghadap kiblat, wa mata qoblal isfar, dan beliau wafat sebelum terbitnya matahari. Itunya eta pupus nate dinten Senin enjing. Itu salah sawios sakedik manaqib al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu.